Nah, saya pikir bonsai ini karena bonsai ini sebenarnya bukan tanaman hias. Bonsai itu seni. Seni yang mengkerdilkan pohon. Ya, semakin dia mirip pohon di alam, semakin natural itu nilainya semakin tinggi. Dan mengerdilkan pohon ini nggak butuh waktu yang sebentar, waktunya lama, bertahun-tahun. Nah, prosesnya ini harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, harus ada cinta, harus ada ya perhatian lah untuk dengan itu. Yang selebihnya saya pikir pasti alam, kita lakukan yang terbaik pasti alam inilah. Jadi harapan saya nanti bonsai tetap, saya yakin tetap eksis nggak semua. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Halo sahabat tani, salam Jaga Tani. Perkenalkan, nama saya Yusi, saya ownernya Sai Bonsai yang berlokasi di perumahan Villa Pertiwi, Cimanggis, Depok. Memang hampir 80% koleksi kami di bonsai di Sai Bonsai ini memang kebanyakan santiki. Saya kenapa suka santiki? Pertama karena memang saya suka dengan kayu. Karakter santiki itu yang terlihat tua dan muncul urat kayunya itulah. Itu yang bikin saya tertarik pertama. Yang kedua, saya sadar saya ini tinggal di Jakarta, kota metropolitan, tanah susah dicari. Santiki ini nggak perlu proses grounding. Jadi begitu datang bahan dari Lombok, dari Halmahera, dari Bulukumba itu bisa langsung di pot, gitu intinya. Tidak perlu grounding di tanah, tidak perlu ditanam di tanah. Beda dengan bahan yang lain beringin, mau anting putri, mau sancang itu kalau pengen cepat besar akarnya, batangnya itu dia harus di tanah. Itu mungkin alasan yang berikutnya mungkin saya pikir kalau dari sisi value harga yang masih cukup tinggi ya santiki. Ya kalau di Sai Bonsai 30 sampai 250. Kalau bonsai size dozen meter. Bonsai itu size dozen meter. Jadi memang kalau dia bisa besar tapi pohonnya masih muda dan belum terlihat tua, ya memang mungkin akan kalah dengan yang kecil tapi sudah tua, sudah berkarakter gitu. Karakternya sudah keluar, itu pasti lebih mahal daripada. Nanti saya kasih lihat contohnya, kalaupun misalnya mana yang lebih tua, mana ini lebih besar, ini lebih kecil, ternyata harganya berbeda gitu. Kalau menekuni bonsai mungkin 2015-2016 lah. Tapi ditata terus mulai dikenalkan ke orang lihat itu 2020 lah ya. Nah baru mulai pakai medsos mungkin baru 2023. Kemudian kemarin Agustus kemarin saya coba, tadinya medsos Sai Bonsai ini logonya ya begitu-begitu aja. Saya ambil video sendiri, saya upload sendiri, saya caption sendiri. Dan ternyata setelah saya gunakan medsos expert lah ya, ternyata dikritisi keras tuh. Reelsnya terlalu panjang, logonya logonya masih pakai Google, nanti kena copyright. Terus namanya jangan pakai
underscore karena nggak serius, kayak gitu-gitulah. Akhirnya saya sepakati lah ini, coba saya gunakan medsos expert lah gitu. Intinya bisa kasih masukan saya bagaimana dia bikin planning untuk apa pertama dulu yang akan disajikan, apa objektifnya, apa tujuannya, apa latar belakangnya, bagaimana cara memesan bonsai, bagaimana cara memasarkan gitu, apa intinya, isinya konten, captionnya mau Inggris apa Indonesia. Dan ini sebulan ke depan saya udah punya planningnya medsos expert ini mau nampilkan apa sampai sebulan ke depan. Nah sekarang mungkin lebih tertata ini bikin ini. Santigi itu intinya tanaman karang di laut gitu ya. Dan bahan yang saya ada di sini tuh kira-kira mungkin kebanyakan dari Lombok, Bulukumba, Kendari itu dari Bau-Bau, dan dari Halmahera. Itu aja kira-kira. Karena di Jawa mungkin saya pikir saya sudah pernah jalan dari arah pantai selatan Jawa itu mulai Cilacap sampai ke Jogja, saya nggak ketemu pohon ini gitu. Jadi di pesisir pantai atau di pulau-pulau? Di pulau-pulau. Informasinya saya tapi belum pernah lihat. Informasinya ada kalau di Jawa Tengah pulau apa namanya? Ada di pulau di Jawa Tengah, ini aku lupa namanya pulau apa. Informasinya di situ ada tapi mungkin sudah mulai jarang sehingga sulit keluar. Jadi gini, kalau prosesnya mungkin kalau dari sana ketika bentuknya masih batang dan akar kali ya. Akarnya mungkin nggak terlalu banyak, batang masih gundul, nggak ada daunnya. Nah di sana dikemas dengan mungkin diisi pasir sebagian tapi ditutup pakai kain. Pakai kain kaos gitu, kaos bekas gitu, terus dilakban. Intinya terus dikirim pakai kapal. Perjalanan kalau dari Bulukumba itu 2 minggu. Kapal 2 minggu. Tapi tanaman ini masih hidup. Jadi begitu di sini ya dicarikan media yang mirip seperti yang ada di Bulukumba sana. Nah, medianya biasanya awal itu pasti hanya pasir malang aja, full. Dikasih sedikit sekam bakar. Nanti sampai tumbuh muncul tunas baru atau muncul trubus gitu ya, muncul tunas baru. Nah baru mulai digunakan media atau dikasih pupuk, kasih media yang lain. Santigi ini memang nggak bisa kena cacing atau hewan di dalamnya. Kalau tanah itu entah dibawa burung atau dibawa makhluk dari luar gitulah ya, atau kadal atau apa, itu bisa tiba-tiba di tanah itu jadi cacing. Kalau media tanam yang biasa itu misalnya pasti ada telur cacingnya, keluar cacing. Nah, si cacing ini bikin akarnya Santigi ini nggak bisa tumbuh, jadi ya terhambat. Nah begitu juga kalau ada kaki seribu dan segala macam ini pasti pertumbuhannya nggak akan subur. Sehingga begitu kalau di Santigi begitu kita lihat, kita pantau mulai ada daun-daun yang nggak subur gitu, ya pasti harus ganti media. Dan biasanya di situ pasti ada yaitu hewan-hewan itu, ada cacing, ada kaki seribu. Idealnya itu berapa lama kalau ganti media? Idealnya 6 bulan. 6 bulan. Tapi kalau memang masih segar, masih subur gitu ya bisa kita
perpanjang lah. Artinya nggak mutlak ya. Nggak mutlak. Kita lihat namanya Kondisinya sendiri, tanaman. kondisinya. Santig ini tingkat kesulitan pertama itu menumbuhkan pohonnya memang, karena dari sana kan batang dan akar. Kita nggak tahu masih gambling. Oh hidup apa nggak tahu. Ya ada daunnya sedikit-sedikit, tapi kan udah ke bawah 2 minggu ini kan kadang ya layu juga. Nah menumbuhkan, bikin santigi hidup sampai sini, santigi hidup ini kan kita nggak tahu ini hidup apa mati. Jadi ada beberapa pohon nanti di luar itu memang risikonya bonsai santigi ya seperti itu, ada gamblingnya. Sudah kita beli, kita bawa, ternyata nggak hidup. Tapi kalau sudah hidup, sudah pasti hidup begini, udah tinggal siram aja. Nah 6 bulan sekali ganti media, tambah pupuk gitu, siram pruning, udah gitu aja, nggak ada. Mungkin kalau yang lain ada jamur dan segala macam, kalau di santigi ini relatif aman lah. Gampang kalau ngurus santigi itu sebenarnya, asal udah hidup. Khusus kecil kalau santigi itu sama sih umum sama yang lainnya. Kalau teknik khusus nggak ada, pasti program akar, batang, daun. Kalau akar ya gimana supaya akarnya ini jadi lebih kekar gitu kan, batangnya supaya nggak kena jamur, disikat, atau nanti kalau harus dipotong berarti dikasih lem kambium biar nggak kena luka, nggak membusuk gitu kan. Terus di wiring ya sama, itu semuanya sama sih gitu kalau bonsai gitu. Sementara ini masih di Jabodetabek lah, belum kemana-mana karena saya memang masih saya sambil kerja, saya belum full 100% sehari-hari ada di kebun. Jadi saya takutnya customer kecewa kalau tiba-tiba saya nggak bisa handle gitu kan. Tapi prinsipnya selama ini, sekarang ini, sampai dengan sekarang ini sementara saya masih Jabodetabek. Ini nanti kalau Jawa mungkin saya pertimbangkan, karena saya pikir gini, intinya saya pengen customer puas, karena saya akan kasih jaminan lah bahwa tanaman saya bagus, saya pilih sendiri tempatnya, Pak ditempatkan di sini ya biar ini, atau mungkin ada pilihan tempat di mana, tapi menurut saya standar saya harusnya di tempatnya di sini karena sinar mataharinya pas, ininya pas gitulah. Saya pribadi ya, intinya saya kirim bonsai, mungkin karena ini kan saya udah lama dengan bonsai ini, bisa minimal itu 3 tahun lah minimal sudah sama saya. Jadi saya punya ikatan emosional. Jadi setelah saya lepas bonsainya pasti 2 minggu lagi saya pantau, 2 minggu lagi saya pantau. Kadang-kadang yang kondisi layu terus nggak tumbuh subur seperti yang di sini, mungkin dia pindah tempatnya, sinar mataharinya kurang, karena dia pengen lihat setiap saat gitu kan. Nah ini akhirnya kalau saya pantau, Pak kok saya ininya bonsainya rontok gitu misalnya, saya akan ambil bonsainya. Bonsai saya ambil, saya akan ganti sementara. Saya treatment dulu bonsainya di sini. Saya akan ganti sementara yang mungkin dengan ukuran atau nilai yang mungkin ya mirip-mirip lah. Kalau mau lanjut ya monggo silahkan. Kalau enggak ya nanti saya kembalikan. Ya bonsai yang gantian saya ambil lagi. Ya kira-kira gitu. Ini ada satu pohon itu masih di sini tuh. Saya masih treatment itu. Saya treatment satu itu. Saya punya perusahaan jasa pengiriman juga lah, jasa pengiriman, punya penyalur apalah ya, agen penyalur barang kebutuhan pokok lah ya. Terus ada bikin properti di Bintaro gitu ya. Cuma ya karena harus bagi sana sini, memang ini tujuannya 5 tahun lagi saya mau pensiun nih. 5 tahun lagi saya mau pensiun, saya mau ngurusi ini. Artinya saya memang tidak ada target untuk penjualan sampai saat ini. Saya nggak ada target harus terjual setiap bulan 2, setiap bulan 3, tidak harus. Cuma nanti 5 tahun lagi saya yakin bonsai ini udah jadi.
udah siap dijual dengan kondisi yang apa ya, udah jadi bonsai lah. Enggak jualan bahan, enggak jualan setengah bahan, karena memang customer itu macam-macam. Ada yang pengen belajar, jadi pengennya beli bahan. Nah, ada yang ya mau langsung jadi penikmat aja. Nah, ada yang setengah-setengah, jadi adalah pruning-pruningnya dikit gitu. Nanti kalau pas mau lepas kawat, unwiring gitu, panggil kita lepasin kawatnya gitu. Saya tipsnya agak sulit kalau mau memulai santigi. Maaf, modalnya agak gede memang. Jadi kalau memang mau mulai main bonsai, ya itu benar itu tadi, bonsai Enteng Putri dulu atau Kimeng yang secara apa, alaminya memang lebih mudah tumbuh. Karena titik awalnya kan menumbuhkan ini pohon ini. Nanti kalau beringin lah, Kimeng ini kan beringin, jadi ditaruh di batu aja tumbuh gitu. Ditempel jadi nyatu. Begitu juga Enteng Putri, Sancang gitu. Kalau saya sarankan kalau emang mau belajar bonsai ya dari pohon-pohon itu dulu. Dari pohon-pohon itu ikuti, karena yang perlu dilatih adalah konsistensi, endurance. Kan gitu nih. Kalau nunggu dan punya bonsai hanya satu, mau belajar hanya satu tidak mungkin. Karena nungguin sampai tumbuh kan ya agak susah. Jadi minimal 5, 6, jadi hari ini merhatiin ini, ngerjain ini, besok ngerjain ini, sehingga ada endurance-nya teruji. Harus endurance. Kalau itu nungguin ya cuma satu ya susah. Makanya daripada nanti kita belajar mati, cari yang mungkin secara harga memang bahannya murah dan dapat ditemuin di mana aja. Kalau mati nanti banyak gantinya gitu. Nah, kalau santigi ini harus carinya di luar pulau. Kalau ini di Jakarta ya nyarinya di luar pulau, belum ngirimnya ke sini, belum handlingnya. Orang di sana bisa dipercaya apa enggak. Nah, mendingan kalau mau belajar santigi ke sini aja. Ya, gini ya, enggak. Nah, saya pikir bonsai ini karena bonsai ini sebenarnya bukan tanaman hias. Bonsai itu seni. Seni yang mengkerdilkan pohon. Semakin dia mirip pohon di alam, semakin natural itu nilainya semakin tinggi. Dan mengerdilkan pohon ini nggak butuh waktu yang sebentar. Waktunya lama, bertahun-tahun. Nah, prosesnya ini harus ada ketekunan, harus ada kesabaran, harus ada cinta, harus ada ya perhatian lah untuk dengan itu. Yang selebihnya saya pikir pasti alam, kita lakukan yang terbaik pasti alam ini. Jadi harapan saya nanti bonsai tetap, saya yakin tetap eksis nggak. Semua sekarang pun saya lihat di semua daerah tiap 17 Agustus itu pasti ada pameran bonsai, kontes bonsai. Saya pikir itu kita sambil go green. Kalau di rata-rata mungkin sebulan satu mungkin ya. Mungkin sebulan satu lah, karena memang penggemar bonsai itu pasti ya itu tadi ada yang macam-macam. Kalau di saya, makanya di sini ada yang memang bonsai yang tujuannya buat operasional aja. Operasional itu beli pupuk, beli media, biar dia ini bisa menghidupi saya bonsai. Jadi ada yang memang buat operasional, harganya mungkin ratusan ribu tapi benar-benar bahan gitu ya. Nah, mulai nanti meningkat kalau untuk yang memang harganya agak tinggi gitu, memang mungkin ya rata-rata sebulan sekali, baru sebulan satu.
teman-teman bisa follow dulu Instagramnya saya bonsai, SAY bonsai ya. Di situ nanti ada Linktree, ada nomor handphone saya yang bisa dikontak langsung dengan saya. Jadi kalau mau lihat bonsai itu biasanya saya akan terbuka di sini tempatnya, saya siapkan buat tempat ngopi, tempat ngobrol, mau di mana silahkan, mau pagi, siang, sore, malam sampai dini hari juga saya siap. Di sini bisa lah pokoknya. Pokoknya bisa, memang di sini nongkrong, jadi kita bisa ngobrol sambil lihat praktek gimana main bonsai. Saya sehari-hari kalau hari libur pasti di kebun, kemana-mana. Silahkan hubungin saya.